Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rian Atur sebagai dosen kami di mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah serta rekan-rekan yang menyaksikan presentasi atau tayangan ini. Saya Diki Ahmadi, mahasiswa RPA Pendidikan Kimia UNJ tahun 2023, nomor mahasiswa 13036230075. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang penting di dalam pembelajaran kimia, hal-hal yang cukup merintangi atau menghambat dalam kegiatan belajar mengajar kimia biasanya di sekolah. Ada satu fenomena yaitu ketidakpahaman siswa atau kekeliruan siswa dalam memahami konsep penting dalam ilmu kimia yang kita kenal sebagai miskonsepsi. Jadi pembahasan kali ini saya akan membahas atau mengkaji dari jurnal-jurnal yang saya baca, yang saya temui terkait miskonsepsi dalam ilmu kimia, terutama dalam salah satu topik yaitu asam basa, miskonsepsi pada materi asam basa. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Menurut pandangan para ahli, jadi ilmu kimia adalah ilmu yang fokusnya membahas materi atau membahas zat. Tidak berhenti sampai situ. Menurut Ken dan Middlecamp tahun 1985, kimia adalah ilmu yang bahas bukan hanya materi, tapi juga sifat-sifat materi, perubahan materi, struktur materi, hukum dan prinsip yang mendasari dari proses atau reaksi pada materi tersebut, atau yang kita kenal sebagai reaksi kimia, juga energi yang menyertai dari proses tersebut, yang kita kenal sebagai termokimia, serta konsep-konsep yang lainnya. Jadi, dan ilmu kimia punya karakteristik hierarkis dan sistematis, artinya bertahap, kronologis, keberkelanjutan. Jadi antara bab yang satu dengan bab-bab selanjutnya biasanya saling terkait. Bab yang lain menjadi modal atau fundamen atau dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya. Apabila siswa tidak paham atau salah dalam memahami konsep-konsep kunci, konsep dasarnya, biasanya siswa akan mengalami kesulitan belajar, atau mungkin hasil belajarnya tidak maksimal, atau mungkin minat belajarnya atau motivasi belajarnya jadi menjadi tidak besar karena dia mungkin sudah ogah-ogahan misalnya untuk memahami materi yang sebelumnya, karena sebelumnya dia tidak paham, ditambah materi selanjutnya maka dia sulit untuk lebih memahami lagi. Dan apalagi ilmu kimia bukan hanya membahas hal-hal yang sifatnya bisa diindrakan, makroskopis, konkret dan lain-lain, tapi juga ada yang abstrak, bahkan banyak yang abstrak seperti struktur atom, partikel, ikatan kimia, reaksi-reaksi tingkat molekul dan seterusnya yang menyebabkan siswa akhirnya kesulitan dalam belajar. Dan ini sempat disinggung dalam tulisan penelitian Wulandingrum tahun 2016. Nah, salah satu bab dalam ilmu kimia adalah materi asam basa. Materi asam basa ini materi esensial, materi wajib dalam ilmu kimia. Dalam kurikulum kimia di tingkat SMA biasanya di kelas 11 semester 2. Baik di Kurtilas, di KTSP, di KBK, sampai sekarang kurikulum merdeka, materi asam basa adalah materi yang teramat penting. Artet tahun 2000 dan kawan-kawan tahun 2010 itu menggunakan ada pengetahuan yang menjadi prasyarat untuk memahami materi asam basa, misalnya kesetimbangan kimia, stoikiometri, konsep larutan, ikatan kimia dan lain-lain. Selain itu, pemahaman tentang asam basa akan pengaruhi pemahaman selanjutnya. Jika kita mudah atau mampu menguasai materi asam basa, maka materi-materi yang terkait dengannya, misalnya hidrolisis garam, larutan penyangga, titrasi asam basa, atau sifat koligatif larutan misalnya, masih terkait, kita akan lebih mudah. Dan juga yang terjadi adalah, dan juga sebaliknya, jika sulit atau kita gagal paham atau salah memahami konsep-konsepnya, maka kita akan kesulitan memahami materi-materi selanjutnya. Dan materi asam basa cakupannya cukup luas. Konsepnya bukan hanya konkret, namun juga abstrak. Konkret misalnya praktikum indikator asam basa, kita tahu ada kertas lakmus, kita melihat produk-produk yang dengan pH tertentu, sabun misalnya, air minum, dan lain-lain gitu. Bahkan juga konsep-konsep yang sifatnya simbolik, misalnya seperti teori asam basa Bronsted-Lowry, teori asam basa Lewis, siapa yang menerima sebagai pendonor pasangan elektron, siapa yang menerima pasangan elektron dan lain-lain. Atau juga konsep-konsep atau materi-materi yang sifatnya kuantitatif atau perhitungan
angka-angka, misalnya perhitungan pH, perhitungan setelah larutan diencerkan, perhitungan pH setelah asam dan basa direaksikan. Nah, jika siswa sulit untuk memahami ini, dalam penelitian sebelumnya sudah dikemukakan, maka biasanya siswa akan sulit mengunci atau memahami ide-ide dasar di asam basa dan juga materi-materi yang terkait dengan asam basa. Hal ini dikemukakan oleh Mukhtar dan Harijal tahun 2013, Demircioglu 2009, Metin tahun 2011, Artes tahun 2010, dan Effendi tahun 2012. Nah, dari tadi kita membahas asam basa. Jadi apa asam basa? Menurut dari jurnal dari Nahleh tahun 1992, Demircioglu 2005, dan Barke 2009, miskonsepsi merupakan kesenjangan konsep gagasan yang diyakini siswa sebagai yang sedang mempelajari sesuatu dengan konsep yang diakui atau dirumuskan oleh masyarakat ilmiah yang kita kenal sebagai para ahli atau para pakar. Miskonsepsi juga dapat disederhanakan sebagai atau diartikan sebagai salah pengertian atau salah paham. Ini dikemukakan oleh Berg dalam Edi Irawan 2020. Miskonsepsi menimbulkan ketidaksesuaian konsep gagasan yang tepat antara yang sedang mempelajari, yaitu siswa, dengan konsep yang dirumuskan oleh para ahli. Lalu apa sebabnya? Dari mana timbulnya? Miskonsepsi bisa timbul menurut Suparno tahun 2005 dari siswa itu sendiri yang kurang paham dan gagal atau yang terbatas pemahaman dalam memahami realitas ilmiah di hadapannya, atau juga oleh beberapa faktor, misalnya faktor guru mata pelajaran, guru sekolah, guru les, guru bimbel, atau buku pelajaran. Pernah ada penelitian di Surabaya terkait buku pelajaran yang banyak sekali mengandung miskonsepsi. Pelajaran kimia, dalamnya ada banyak sekali konsep-konsep yang sebenarnya salah konsep atau miskonsepsi. Metode mengajar siswa juga, dan ini dikemukakan oleh Yulianti tahun 2017. Miskonsepsi dapat menghambat kemampuan siswa untuk mengintegrasikan, memadukan antara materi yang informasi, konsep-konsep yang sebelumnya dengan yang sekarang, atau yang sekarang dipelajari dengan yang akan datang, jika dia tidak paham atau salah memahami konsep yang sedang dipelajari. Hal ini dikemukakan oleh Nahleh tahun 1992. Dan juga miskonsepsi cenderung sulit untuk dihilangkan jika kita tidak bisa, karena itu kita harus cegah, kita harus reduksi semini mungkin siswa tidak mengalami miskonsepsi. Hal ini dikemukakan oleh Iskandar tahun 2011 dan Chandra Segaran dan kawan-kawan tahun 2007. Banyak sekali penelitian sebelumnya terkait miskonsepsi. Saya sebutkan misalnya penelitian di siswa di Banjarmasin, siswa SMA di Banjarmasin terkait materi asam basa. Rata-rata siswa mengalami miskonsepsi sampai sebanyak 41,46%. Itu di banyak subtopik di konsep asam basa, sifat larutan, indikator asam basa, perhitungan pH, dan lain-lain. Ini diteliti oleh Bakti, Mutiara, Rusmansah, Indira tahun 2022. Juga penelitian di Bengkulu, percakapan miskonsepsi sampai 25,38%. Paling besar di perhitungan pH dan paling rendah di teori asam basa berdasar Lori. Penelitian oleh Iza, Nurhamidah, Elvinawati tahun 2020. Lalu penelitian di Kendal, tinggi sekali miskonsepsi yang terjadi di sana, 56,42%. Ditemukan miskonsepsi yang kurang paham konsep itu 37,95%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya buku teks, guru, metode belajar, kesalahan konteks mengajar, dan lain-lain. Ini ditulis oleh Solihin tahun 2022. Di Sragen juga seperti itu. Rata-rata siswa yang mengalami miskonsepsi sampai 49%. Subtopiknya kurang lebih sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini oleh Nugroho, Utomo, dan Hastuti tahun 2019. Juga penelitian siswa di Thailand dan di Indonesia ditemukan juga banyak sekali miskonsepsi yang terjadi. Penelitian oleh Mubarokah, Mulyani, dan Indrianti. Berdasarkan hasil peninjauan tadi, banyak sekali ternyata siswa mengalami miskonsepsi pada materi asam basa. Banyak konsep-konsepsi alternatif, banyak jargon-jargon yang tidak tepat yang ada pada siswa selama belajar, yang baik yang sifatnya konsep seperti teori asam basa maupun yang sifatnya kuantitatif seperti perhitungan pH, dengan banyak faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan miskonsepsi seperti guru, sumber belajar, buku, dan lain-lain.
karena materi miskonsepsi asam basa sangat penting, hari ini kita harus cegah bersama, harus kita upayakan agar miskonsepsi sangat berkurang terjadi pada siswa. Kita harus reduksi bersama-sama, kita harus minimalisir bersama-sama, misalnya dengan cara metode pembelajaran yang tepat, kita siapkan buku dan modul yang bersih terkoreksi dari miskonsepsi, atau juga kita upgrade pemahaman para guru lewat forum-forum pelatihan, forum NGMP, agar tidak terjadi miskonsepsi selama pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Rian Atur dan lain rekan-rekan sekian. Saya akhiri, mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.